apakah ada peran-peran lain dari pelaku yang sudah ditetapkan. Jadi harus dicari sampai ke akar-akarnya. Seperti itu Mbak Nitya. Apakah orang-orang yang dalam kondisi kesedihan, yang anaknya meninggal dunia dalam kondisi sedemikian ekstrim, bisa jadi faktor-faktor ini yang bisa dijadikan sebagai motif dalam kejadian ini. Proses hukum tidak ditentukan oleh bacaan terhadap mimik wajah maupun tindak tanduk atau gerak-gerik, tapi ditentukan berdasarkan ketersediaan atau ketidaktersediaan dua alat bukti. Banyak orang yang bersimpati dan berduka atas musibah yang dialami oleh Tamara saat ini. Namun, banyak pula yang mengatakan bahwa Tamara, artis yang berusia 29 tahun itu, membuka donasi usai Dante anaknya meninggal dunia. Tamara tak terlalu peduli dengan cuitan netizen terhadapnya. Ia hanya cuek dan memberi penjelasan bahwa donasi itu nantinya akan ia bagikan ke anak-anak Palestina. Meninggalnya Dante, putra dari artis Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, memang menyisakan banyak kasus misteri. Banyak juga dugaan dan spekulasi yang muncul di tengah masyarakat terkait motif penyebab meninggalnya Dante. Bahkan tidak sedikit yang menuding, Tamara Tiasmara seolah-olah mencoba menutupi penyebab putranya meninggal dunia karena ditenggelamkan. Ada juga yang menyoroti raut wajah Tamara Tiasmara saat mengetahui bahwa putranya meninggal dunia. Saya tidak tahu sejujurnya, karena yang saya pahami ketika dilakukan pemeriksaan psikologi forensik, bukan klinis ya, ketika dilakukan atau diselenggarakan pemeriksaan psikologi forensik, maka ada 3 hal yang barangkali ini dieksplorasi. Pertama, istilahnya adalah fitness to stand trial. Apakah terperiksa ini dalam kondisi sehat, dalam pengertian dalam kondisi waras, akal pikirannya berlangsung secara baik, sehingga memungkinkan ada tanya jawab yang wajar antara terperiksa dengan penyidik. Sebaliknya, kalau yang bersangkutan dianggap unfit alias tidak sehat, bahkan mungkin tidak waras, maka praktis akan mendatangkan kompleksitas bagi berlangsungnya proses pemeriksaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memeriksa competence to stand trial, yaitu betapapun terperiksa adalah orang awam, namun sedikit banyak dia harus memahami proses hukum apa yang sedang dia lalui, apa sesungguhnya tugas polisi, apa beda antara penyidikan dan penyelidikan, apa konsekuensi status yang berubah dari terduga menjadi tersangka, saksi, dan seterusnya. Ini adalah competence to stand trial, yaitu derajat pengetahuan minimal tentang hukum yang perlu diketahui oleh seseorang yang akan menjadi proses hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mencoba memahami tentang tingkah laku dan proses mental terkait dengan peristiwa itu, kejahatan itu sendiri. Jadi bicara tentang motif, bicara tentang modus, dan hal-hal yang terkait dengan psikologi, proses terjadinya perbuatan jahat, itu yang bisa dieksplorasi. Nah, kalau kemudian kita berbincang tentang apa sesungguhnya dilakukan atau diperiksa terhadap orang tua korban, sekali lagi saya tidak tahu. Apakah mencoba untuk menakar validitas, akurasi, ingatan, informasi, dan sejenisnya, itu yang sebaiknya perlu ditanyakan ke pihak kepolisian. Apakah berencana itu direalisasikan sebagai sebuah aksi kejahatan individual oleh tersangka seorang diri, ataukah berencana itu direalisasikan dalam sebuah aksi kelompok? Kalau dalam sebuah aksi kelompok, maka kita bisa bayangkan polisi akan melakukan penyisiran. Siapa yang berkedudukan sebagai eksekutor, misalnya YA, yaitu pihak yang secara langsung melakukan viktimisasi terhadap korbannya. Atau barangkali juga ada pihak yang berperan bukan sebagai eksekutor, melainkan sebagai mastermind atau intellectual dader, yaitu pihak yang mengotaki, bahkan mungkin merancang aksi kejahatan tersebut. Mungkin pula ada pihak yang selanjutnya adalah orang yang fasilitasi, entah itu menyediakan dana, menyediakan kendaraan, menyediakan instrumen kejahatan, menyediakan informasi, atau bentuk-bentuk fasilitas lainnya demi terselenggaranya aksi kejahatan tersebut. Dan yang keempat, adakah pihak yang berperan untuk membangun exit plan? Kira-kira apa skenario hukum yang akan dibangun? Alibi macam apa yang akan dikarang?
bagaimana mempengaruhi saksi, merusak barang bukti, merusak TKP dan seterusnya terkait dengan menghindari proses hukum. Nah, kalau kita bicara tentang berencana sebagai sebuah aksi yang kemudian direalisasikan secara berkelompok, maka masuk akal kalau ada tersangka berikutnya, siapapun itu yang bersangkut paut dengan meninggalnya Ananda Dante. Tak terlihat raut kesedihan yang terasa di sini. Gerakan di mulutnya juga seperti halnya biasa saja. Sangat terlihat kalau Tamara seperti berusaha mencoba tetap tenang, berusaha untuk tetap pada emosi yang datar. Rizky Daniel juga menilai, jika Tamara seolah-olah nampak menutupi ketakutannya, usai rekaman CCTV kolam renang terungkap dan beredar di dunia maya. Rizky, sebagai pakar ekspresi juga berpendapat, bahwa yang membedakan adalah ekspresi nangis Tamara lebih ke arah mimik ketakutan terhadap anaknya. Atau dia ketakutan terhadap hal yang lain, atau sedihnya karena hal yang lain. Rizky Daniel juga menilai, Tamara Tiasmara seolah ingin melakukan pembelaan diri, jika ia tidak bersalah atas meninggalnya sang putra. Akan tetapi nanti biarlah pihak yang berwenang, yang akan mengungkap itu semua. Apakah ada peran-peran lain dari pelaku yang sudah ditetapkan, sehingga ini yang akan memudahkan proses selanjutnya gitu ya, karena kan ini kasus baru ramai ketika masyarakat itu mulai ramai gitu ya, karena ini kejadiannya terhadap anak, pasti yang terluka adalah ibu-ibu di seluruh Indonesia. Jadi tidak akan dibiarkan kasus ini berhenti sampai di sini, jadi harus dicari sampai ke akar-akarnya, seperti itu Mbak Nitya. Kalau secara sebagai orang tua ya, kita bisa saja melakukan pengecekan sebelum anak kita ikut berenang gitu ya. Tetapi karena ada rangkaian kejadian ini sehingga disangkut pautkan. Nah, hal ini bisa memberatkan atau justru memperingan diduga pelaku baru ini ya, atau ibu korban ya. Karena kita nggak tahu lagi apa yang akan dihasilkan oleh psikolog forensik dalam pemeriksaan ini. Walaupun ketika kita sudah berprasangka negatif dengan bukti-bukti yang ada bisa mengarah ke sana. Karena untuk apa dia mengecek 5 hari sebelum kejadian? Apakah dia akan mengecek beberapa tempat yang sekiranya aman untuk melakukan kegiatan yang bisa menghilangkan nyawa anak tersebut? Biasanya pembunuhan anak itu ada beberapa hal karena tidak bisa menafkahi anak, ada yang faktor biologis atau anak sakit-sakitan sehingga ketika dibiarkan akan menjadi kasihan terhadap anak itu, atau karena anak ini sebagai penghalang. Bisa jadi faktor-faktor ini yang bisa dijadikan sebagai motif dalam kejadian ini. Nah, tindak tanduk orang yang sedang diamati, tindak tanduk orang yang sedang diprofil oleh masyarakat memang akan bisa memunculkan pertanyaan. Misalnya, apakah orang-orang yang dalam kondisi kesedihan, yang anaknya meninggal dunia dalam kondisi sedemikian ekstrim dan dilakukan oleh orang dekat bahkan kekasih, apakah kemudian ekspresi kesedihannya akan sinkron atau tidak? Apakah justru orang-orang di sekitarnya akan memilih menyampaikan pernyataan-pernyataan yang apologetik, yang seolah meminta pemakluman tentang apa yang saya lakukan dan seterusnya? Kalau kemudian ada ketidaksinkronan macam itu, ketidaksinkronan antara peristiwa yang amat sangat menyedihkan, tapi dengan tutur kata dan dengan mimik wajah yang dianggap masyarakat tidak sinkron, maka ya masuk akal juga kalau kemudian masyarakat berspekulasi seolah akan ada orang-orang berikutnya yang pantas untuk diperiksa dan barangkali juga diposisikan sebagai tersangka. Saya tidak mau berspekulasi terlalu jauh ke sana, tapi saya pikir polisi patut juga untuk membaca barangkali ekspektasi atau cara masyarakat membaca kasus ini agar kemudian harapan publik akan keadilan itu juga bisa direalisasikan semaksimal mungkin. Proses hukum tidak ditentukan oleh bacaan terhadap mimik wajah maupun tindak tanduk atau gerak-gerik, tapi ditentukan berdasarkan ketersediaan atau ketidaktersediaan dua alat bukti.